ternyata penyebab yang pertama perceraian itu justru adalah karena salah dalam memilih pasangan hidup, Pak. Gue bacanya gitu ya. Jadi memang yang bukan terbanyak, ya mungkin yang terbanyak atau yang paling di atas tuh penyebab utamanya itu adalah masalah salah dalam memilih pasangan. Seru banget nih berita hari ini. Perasaan ini berita tiada hari tanpa membahas tentang perceraian. Ngeri. Apaan maksudnya? Ini gue buka berita, coba lu lihat di handphone deh. Lu buka di Instagram nih, lagi rame banget nih kasus perceraian. Ada yang viral, ada yang selingkuh, macem-macem deh. Gue jadi ngerasa gimana gitu ya, sebagai kita orang yang baru menikah nih, ngeliat berita-berita kayak gini, mudah-mudahan ngejaga nih. Izin. Apaan? Pakai ada acara saling dulu. Oh gitu. Ngeri. Belum dibuka ya? Teman-teman semua, obrolan kita sore hari ini adalah kita akan ngebahas tentang perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, kembali lagi di acaranya apa sih ini? Ini acara obrolan senja. Obrolan senja, bukan senja gurau. Oke, teman-teman. Yang benar yang mana ya? Obrolan senja atau senja gurau sih? Senja gurau. Oh, senja gurau. Oke, ulang ya. Senja gurau. Senja Gurau bersama Kang Emblong dan juga Kang Rensu. Oh iya. Insya Allah selama 24 jam ke depan. Enggak deh. Enggak. Hanya 30 beberapa menit lah. 30 menit kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa berfaedah gitu obrolan kita. Nah, tadi di awal kita udah Apa? ngeri gitu maksudnya. Apa yang ngeri apa? Iya, maksudnya hampir 2 putaran ngeri. Jadi sore hari ini kan beberapa episode sebelumnya kita kan ngebahas tentang suka duka pernikahan. Jadi bapak, punya anak, dan lain sebagainya. 5 tahun pertama pernikahan. Kita pernah bahas ya. Yes. Itu adalah menurut para psikologi 5 tahun rentan perceraian. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kebetulan banyak banget berita-berita hangat tentang perceraian, perselingkuhan, tapi berujung perceraian gitu ya. Yep. Nah, kira-kira nih dari sudut pandang obrolan kita di sore hari ini nih ya, terkait masalah perceraian, penyebab, dan banyak hal lainnya. Seperti apa? Dan gimana antisipasinya? Kayaknya langsung jawab aja deh. Silakan. Menurut lu dulu ya gimana? Lu menyikapi berita-berita tentang perceraian di sosial media itu gimana sih? Bentar dulu ya, karena banyak orang yang nih jomblo takut nikah, ya kan? Terus yang udah nikah termotivasi bercerai. Nah, khawatirnya begitu. Nah, menurut lu sendiri gimana sih ya? Mungkin fokusnya kenapa bercerai itu kadang ada juga satu sih, maksudnya orang ketiga gitu kan. Selain orang ketiga, rumput tetangga lebih hijau dari pekarangan sendiri gitu kan. Kalau dari sudut pandang gua yang memang lu sebagai orang yang juga sama-sama menikah, lu udah berapa tahun sih? 5 tahun ya? 5 tahun. Lu kan ngalamin dinamika kan, yang kemarin kita bahas. Nah, menurut lu gimana nih di 5 tahun itu sampai kok banyak orang akhirnya bercerai? Memang di usia 5 tahun itu tidak menjamin juga sih untuk kita bisa saling mengerti, saling memahami, saling keterbukaan. Terkadang poin ini nih yang keterbukaan. Kadang kita ngerasa bahwa ada rasa yang kayaknya enggak deh, gua harus terbuka banget sama pasangan kita gitu. Nah, komunikasi berarti komunikasi di situ memang menurut gua ya, komunikasi itu nggak cukup dengan 5 tahun terus kita bisa berdamai dalam artian kita bisa komunikasi secara terbuka, apapun itu dikomunikasikan, tapi terkadang ngerasa bahwa dengan apa-apa gue harus ngomong rese, males gitu, kadang gitu ya. Ribet gitu, ya udahlah gitu, saling diem gitu. Nah, ini biasanya jadi sih salah satu faktornya. Dan juga sekarang balik lagi sosmed. Sosmed ya? Sosmed itu tanpa kita main keluar, ya nggak sih, ketemu dengan si A, si B gitu kan. Yang tadi dibilang rumputnya itu ada warna-warni gitu. Tapi warna-warni itu apa? Taunya di sosmed. Di gadget. Lu lagi pamer gitu. iPhone ya dari tadi gua. Bukan, ini hasil beli dari jadi tim sesi. Udah, kita nggak ngebahas masalah itu ya. Kita bahas tentang masalah perceraian yang sekarang tuh lagi marak di Indonesia. Tapi memang bener
Nih gue sempat baca berita itu dari data BPS itu tingkat perceraian di Indonesia itu termasuk tinggi. Wow. Bahkan kan kalau nggak salah itu gue pernah baca berita itu ada kampung janda kan. Iya kan? Iya, Lu pernah dengar kan pernah viral ya? dengar. Ada kampung janda tapi nggak ada kampung duda gitu ya. Janganlah, Oh, jangan iya. sampai gitu Itu kan artinya bahwa ada kasus yang akhirnya kita baru lihat di permukaan. Kan bisa jadi yang nggak muncul ke publik Iya. itu jauh lebih banyak kan. Betul, betul. Nah, ini yang gue lihat tuh kayak jadi darurat lah rumah tangga di Indonesia gitu. Banyak rumah tangga muda, nikah juga cepet, usia muda, tapi pada akhirnya berpisah juga cepet. Udah sih gitu. Nah, Gua tuh nunggu banget klimaksnya gitu loh. gue ngomong, cuman kan kayaknya lu mau menanggapi dulu. Gila, lu tanggapi Enggak, dulu deh. sebetulnya gue tuh di part yang pertengahan tadi gue mau masuk, Oh. tapi ketika lo lanjutin gue jadi lupa gitu kan. Udah, coba lu gitu. Oke, enggak sih, balik lagi masalah sosmed tadi. Jadi gue tuh ngerasa bahwa memang Gua runut ya. kita kenapa? Dirunut ya. Iya, betul. Satu komunikasi. Dua Sosmed. sosmed. Lanjut. Ya maksudnya sosmed itu tadi gue garis bawahi bahwa memang itu kita tidak selamanya sometimes misalkan kita satu event gitu kan, maksudnya event tuh maksudnya gimana? kerja bareng Oh, misalkan nggak seperti itu, tapi kadang kita ngelihat di sosmed itu, ngelihat dia komentar, ih komentarnya bagus, ada sesuatu yang menurut gua tuh menarik perhatian gitu. Iya. Lah kok relate banget nih komentar ini sama kehidupan gua, kepo lah gua lihat. Apalagi dia nggak dikunci gitu kan, nggak di privat ya nggak sih? Lihatlah, wih kayaknya cantik nih. Lihat lagi ke bawahnya, wih captionnya pada keren gitu. Nah bisa jadi ketertarikan di situ gitu. Dari gua pribadi dari awal itu, lanjut dengan DM dan lain-lain. Nah ini isu perceraian ini memang menjadi isu yang akhir-akhir ini tadi gue bilang hangat banget di sosial media, mulai dari tokoh ya atau public figure, artis, influencer dan lain sebagainya, itu mereka kemudian bercerai dan diketahui oleh media gitu kan. Ada sebagian memang yang kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi ada sebagian juga yang melihat itu sebagai sesuatu yang gue bilang nggak positif tapi motivasi yang lain kayak gitu. Betul. Dan di sosmed itu balik lagi banyaknya kedua belah pihak itu mereka itu konfirmasi bukan ke masing-masing. Bukan, maksudnya ke siapa, Ke ke pasangannya, ke calon mantan, bukan sih? Calon iya, ke maksudnya pasangannya masih pasangan. masih pasangan, tapi mereka itu klarifikasi ke masing-masing TKN lah kasarnya gitu. Ya, ke media. Ke media gitu, media konfirmasi bahwa iya, bahwa istri gua tuh A B C D, Akhirnya digoreng lah ya. digoreng lah gitu. Termasuk pun si istrinya juga konfirmasi bahwa iya, suami gua tuh A B C seperti itu. Kenapa kan di situ kan ada apa sih untuk namanya kalau di pengadilan itu ada mediasi. Nah, kenapa lu tuh nggak komunikasinya di situ sebelum kamera melihat gitu loh. Nah, dari yang gua baca terkait masalah perceraian ya. Pertama, bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, tapi sesuatu yang tentu dihindari itu lebih baik ya. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu cerai atau talak itu bisa menjadi sunnah, bahkan ya disunahkan atau diperbolehkan gitu ya, mubah gitu. Ada juga yang diharamkan. Gua mulai dari ini deh. Di antara faktor yang menjadi penyebab perceraian, ini gua baca nih ada banyak banget faktornya ya. Ada belasan gitu ya. Karena setiap orang itu kan pasti punya kasusnya masing-masing dalam akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tapi ternyata penyebab yang pertama perceraian itu justru adalah karena salah dalam memilih pasangan hidup, Pak. Gue bacanya gitu ya. Jadi memang yang bukan terbanyak, ya mungkin yang terbanyak atau yang paling di atas tuh penyebab utamanya itu adalah masalah salah dalam memilih pasangan. Jadi ketika menikah itu ekspektasi yang tadinya sebelum menikah gimana bla 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 akhirnya berubah gitu. Ya salah memilih pasangan misalnya kayak gini, lo milih pasangan ya ketika istri atau suami yang nggak ibadah gitu ya, yang nggak mau sholat atau misalnya nggak mau tanggung jawab dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya kesalahan kita dalam tadi memilih pasangan tadi. Kita tuh tahu konsekuensi ketika memilih dia, tapi karena rasa cinta yang berlebihan gitu ya, sampai membuat kita tuh buta gitu, sampai kita nggak punya pertimbangan yang matang ketika kita memutuskan untuk hidup bersama dia gitu. Padahal pernikahan itu kan misalkan golillah ya, dia perjanjian yang agung dan hidup ibadah terpanjang. Ya, maka menikah itu kan butuh partner hidup yang punya tujuan
yang sama gitu. Nah, karena tujuan yang sama itulah yang menjadikan kita bisa berjalan beriringan. Tapi ketika kita memilih hanya karena fisiknya atau karena sesuatu yang sifatnya materi, ya itu kan akan ada batasan-batasan yang akhirnya memutuskan membuat kita harus berpisah daripada pertengahan jalan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, faktor penyebab perceraian itu ternyata adalah komunikasi. Iya, komunikasi tadi, ketidakterbukaan kepada pasangan atau pola komunikasi, salah dalam menyikapi suatu persoalan atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pasangan ya. Artinya komunikasi ini menjadi salah satu penyebab yang cukup besar orang akhirnya bercerai. Karena kadang kan ketika salah bicara ditanggapinya berbeda dan lain sebagainya, apalagi ditambah egonya besar gitu ya, memutuskan untuk berpisah gara-gara salah komunikasi, akhirnya menjurus kepada sebuah kalimatnya begini, kita udah nggak bisa sejalan lagi. Itu kan sebenarnya berawal dari kesalahan komunikasi tadi. Itu yang kedua gitu ya. Jadi mudah menyimpulkan cukup dengan kata-kata itu ya. Iya. Padahal kan belum ya maksudnya kita masih bisa tadi disebutkan mediasi. Maksudnya kita istikharah dulu lah. Betul. Ya nggak sih gitu sebelum meluap-luap gitu di sosmed atau di depan halayak banyak kayak salah satunya itu kamera, apalagi ya mohon maaf para artis misalkan seperti itu. Kan alangkah baiknya kita cari orang ketiga. Bukan orang ketiga tapi seseorang yang menurut kita itu jauh lebih baik dari segi agamanya supaya beliau itu bisa menjadi penengah seperti itu. Oke, gua tambahin satu lagi ya. Jadi yang pertama kan masalah memilih pasangan, yang kedua komunikasi, yang ketiga itu diantara faktor penyebab perceraian itu ternyata adalah masalah lingkungan. Lingkungan itu maksudnya bisa hadirnya orang tua, saudara, atau orang ketiga, ya kan? Baik itu di tempat kerja dan lain sebagainya. Ini juga salah satu faktor yang menjadi faktor yang banyak ya masalah perceraian. Misalnya ketika orang tua terlalu banyak mengikuti urusan rumah tangga anaknya, bahkan kemudian mendominasi dan lain sebagainya, hingga akhirnya terjadi banyak salah paham dan lain sebagainya kan. Nah itu juga jadi salah satu penyebabnya. Atau misalnya tadi lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi. Misalnya kayak memang kalau teman-teman kita adalah toxic people gitu kan, itu juga akan sangat mempengaruhi dalam mengambil kebijakan ketika memutuskan untuk berpisah atau enggak. Dan tentunya juga kehadiran orang ketiga ya, yang jadi salah satu faktor juga dalam menyebabkan perceraian. Ya gue persingkatnya sih 3 hal itu banyak terjadi dan jadi salah satu faktor-faktor yang cukup banyak ya dalam masalah perceraian yang terjadi di Indonesia. Keren teman-teman ya ngomongin masalah kebijakan. Tadinya gue ngomongin masalah policy jadi agak geser gitu, tapi nggak, gue berusaha untuk balik lagi ke tujuan tema. Nanti abis ini kita bahas ya. Cuma kan gini, nah sekarang nih kan gue bilang tadi di awal ada sebagian di antara kita yang mungkin belum menikah, teman-teman kita gitu ya, melihat fenomena perceraian yang terjadi di mana-mana, bahkan dipublish gitu ya, bahkan jadi konsumsi publik gitu ya, dan menjadi sesuatu pemberitaan yang seksi gitu bagi media gitu ya. Nah ini menimbulkan dampak di mana orang akhirnya menjadi ragu untuk mengambil keputusan untuk menikah kayak gitu ya, menikah atau untuk menikah lagi gitu ya. Nah, gue mau tanya deh sama lu nih, menurut lu 5 tahun perjalanan rumah tangga lu, apa yang lu lakukan ketika lu dihadapkan dengan banyak persoalan gitu ya, baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, lu mengantisipasi hal-hal seperti itu seperti apa sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa bertahan di 5 tahun gitu ya. Kita nggak bilang itu adalah usia yang panjang gitu, tapi kita syukuri 5 tahun ini Allah jaga pernikahan. Gimana? Memberikan suatu hadiah ataupun reward sama diri kita sendiri gitu. Betul. Sebetulnya ini pertanyaan gua gitu loh. Sayangnya tadi kita nggak konfirmasi terlebih dahulu bahwa gua tuh mau tanya ke lu gitu. Ya kan lu lebih lama nih kayak gitu nih gua. Ya. Nah, poinnya adalah memang betul tadi sudah disampaikan terkait masalah ketika ada sesuatu hal itu sebisa mungkin jangan sampai orang tua tuh tahu. Karena apa poinnya? Ketika kita ada masalah kecil padahal tapi orang tua tahu, orang tua itu akan membekas. Contohnya nih, contoh. Misalkan kayak gini. Satu ketika gua itu masih misalkan beneran nggak ya? Misal gua tuh tinggal sama orang tua ataupun sama mertua kayak gitu. Satu ketika istri gua tuh lagi males
malas dalam artian untuk masak, jadi dia belilah. Atau enggak katakan gini deh, suami pulang di Nggak ada rumah itu makanan. nggak ada makanan, di kulkas itu hanya ada mie instan sama telur. Kayaknya misalkan sama kayak aja kayak gitu ya, Dok. Kayak gitu. Itu kan menu-menu yang memang satu nggak sehat tapi ya beneran Tapi enak. instan gitu, enak juga gitu. Iya. Gua sebagai seorang suami, gua udah tahu karakter istri gua. Toh dia sehari-hari biasanya masakin gua apapun itu, misalkan kayak gini, gua ngirim di Instagram gitu kan, di DM, Uma bikin ini ya gitu. Oh, gitu. Berapa hari kemudian dia bikin dengan versinya dia gitu kan. Nah, tapi dengan adanya balik lagi yang namanya orang tua akan berpikir, waduh kok anak gua dikasih makanannya mie doang sih. Buat iya, apa nikah? Dulu sama gua lu tinggal 25 atau 27 tahun lu tinggal sama gua nggak pernah ngasih mie. Pernah dong, nggak mungkin nggak pernah. Iya, dalam artian nggak dimasakin, tapi Oh, iya. mie itu hanya sekedar cadangan Iya, misalkan iya, sambil nunggu masakan utama gitu. Nah, itu kan orang tua berpikirnya udah Iya, iya, kemana-mana betul, gitu. betul. Padahal gua aja nggak masalah. Istri gua pun udah konfirmasi, Abah hari ini aku nggak masak, di kulkas ada mie ya, misalkan kayak gitu. Udah selesai gitu. Tapi karena adanya orang tua, gua nggak mau juga sih bilang bahwa orang tua itu Itu bentuk perhatian. bentuk perhatian. Cuma cara komunikasi ataupun cara pandang itu yang berbeda, Jadi yang salah paham ya? salah paham. Misalkan kayak di belakang ataupun di depannya bahkan bilang kayak gitu. Oh sekarang lo makannya sama mie ya, kayak gitu misalkan. Istri gue bisa jadi dong dia Oh. merasa, lah emang ada yang salah gitu. Dia nggak ngerasa salah, gue Iya, pun nggak betul. salah. Seorang Tapi mie. seorang orang tua itu ingin Seorang memberikan, orang tua. ya maksudnya orang tua ingin memberikan yang terbaik Betul. untuk anaknya. Dan tahu lah yang namanya orang tua kepada anak itu selalu menganggap anaknya itu masih kecil. Betul. Pernah merasakan? Gue udah tua tapi tetap orang tua tuh ngerasa khawatirnya berlebihan. Bukan berlebihan sih, maksudnya Sangat aware-nya khawatir tuh ya. banget gitu loh, gitu kan. Nah, mungkin tadi disampaikan bahwa ketika ada kita case, ada masalah, kerikil, selesaikan dengan kepala dingin. Kalau es batu. Kalau gue pribadi, jadi ketika ada masalah, dia ngomong gitu. Gue diam, gue pergi, gue keluar. Jadi lu tipikal kalau ada masalah lu keluar dari rumah. Iya, tapi Lu keluar dari rumah tuh emang pergi berminggu-minggu atau? enggak lah, gue kadang nih, ya jadi bukan ria sih, cuma sombong aja. Jadi ketika gue keluar tuh, gue nyari satu masjid atau musola, Oh, gue di situ Masya tuh Allah. ngadem bener-bener. Lu merenung. Ya Allah merenung, ya Allah tenangkan, ya Allah tenangkan, ya Allah tenangkan. Gue selalu kayak gitu. Jadi gimana pun, apalagi sekarang udah ada anak, sebelum ada anak pun, ya Allah nikah tuh nggak mudah loh, Iya, gitu. iya. Gua pikir gua harus mulai dari nol lagi loh, gitu kan. Gua harus adaptasi lagi loh. Jadi berpikirnya ke arah situ gitu. Satu Kirain ketika gua istri gua, belak lu. oke. Satu ketika istri gua pernah juga gua pergi gitu kan. Ya tahu perginya ke lu kan. Waktu itu ternyata kayaknya bini gua belum tahu deh. Gua tuh satu ketika gua pernah ngecek handphonenya gitu kan. Oh ya, sebagai informasi aja, gua tuh nggak pernah saling ngecek handphone satu sama lain. Bukan nggak mau. Bukan nggak mau, tapi malas. Tapi malas. Lu percaya artinya? Percaya betul, dan bini gue pun percaya kecuali kalau dia misalkan minjem handphone mau kirim foto. kirain kita handphone mau ini, transfer kayak duit gitu. misalkan kayak gitu kan. Dia sampai detik ini dia nggak tahu pin gua. Oh, lu nggak tahu? Enggak, dia nggak tahu. Kalau gua tahu pin dia gitu kan, sampai gua bintangin, Mbak ini pinnya gitu kan. Istri gua nggak pernah minta sampai saat ini gitu. Mungkin ngerasa, alhamdulillahnya dia bersyukur dan memang ngerasa cukup, mungkin Masya Allah alam khususun lah gitu. Maksudnya dia bilang dia nggak pernah oh Abah udah tanggal segini ini kurang, sampai detik ini alhamdulillah nggak pernah. Jadi nggak minta sedikasihnya aja sama lu. Jadi kan gua mikir dong, lah kok ini cewek nggak minta ya? Kok ini nggak rese gitu? Itulah salah satu yang menjadi gua Lu bertahan makin sampai cinta detik sama istri lu ya? gitu. Bukan cinta sih, jatuhnya apa ya? Makin sayang. Sayang sih gitu. Kalau cinta itu kan apa sih itu? Gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman. Jadi orang tua sebisa mungkin jangan sampai misalkan daripada cerita ke teman, cerita di sosmed, ya udah mau cerita ke orang tua. Menurut gua ya, pandangan gua itu salah. Itu sih. Mantap. Ya, jadi teman-teman, gue tambahin dikit deh ya. Terkait masalah ini, bagaimana sih kita bisa mengantisipasi perceraian? Bukan berarti kita jauh lebih baik dalam rumah tangga ya. Yap, betul banget. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan rumah tangga kita, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ya rumah tangga kita semuanya gitu. Baik. Di antara hal yang memang perlu dikuatkan ya dalam rumah tangga itu, jelas yang pertama adalah kekuatan yang harus dibangun tentu adalah kekuatan iman ya, karena kita
kan tidak punya kuasa untuk menjaga hati orang lain gitu. Itu kan haknya Allah gitu ya. Ya muqallibal qulub, itu kan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Allah juga yang menumbuhkan cinta di antara pasangan gitu ya, suami istri dan lain sebagainya. Maka di antara hal yang memang harus kita bangun ketika kita berumah tangga gitu ya, karena pasti bakal banyak dinamika persoalan hidup dan lain sebagainya, maka yang harus pertama kita kuatkan adalah itu keimanan kita kepada Allah ya. Diikat rumah tangga kita dengan keyakinan ya, karena keyakinan itu tadi akan menyamakan tujuan gitu ya, dan kemudian menyelaraskan langkah untuk sampai kepada tujuan itu. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus selalu belajar. Rumah tangga itu adalah sekolah yang paling lama menurut gua. Betul banget. Iya, karena setiap hari itu kita belajar tentang bagaimana pasangan, ketika punya anak ya punya anak dan lain sebagainya. Maka jangan pernah bosan gitu ya untuk terus belajar dalam rumah tangga kita. Jadikan setiap kasus-kasus atau persoalan kerikil-kerikil yang hadir dalam rumah tangga itu adalah sebagai pembelajaran gitu ya, agar kita bisa terus meningkatkan kualitas rumah tangga kita gitu ya, memperbaiki sikap, memperbaiki hal-hal yang kurang dalam rumah tangga kita. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah menurunkan ego. Belajarlah untuk menurunkan ego. Tidak harus selalu melihat bahwa ketika kita benar, kita itu harus merasa menang terhadap pasangan kita gitu. Tapi bisa jadi kalaupun kita benar, kita kadang perlu mengalah gitu ya. Artinya kita harus saling belajar satu sama lain ya. Suami istri ya belajar mengertikan atau memahami pasangannya masing-masing. Ada saat dimana kita harus tegas, ada saat dimana kita juga harus lembut atau mengalah kepada pasangan. Jangan sampai dua-duanya selalu Oke gas dua-duanya ya. gitu. Oke gas. Gitu ya, kan. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya. Jadi 3 hal sih kalau menurut gue tadi ya. Jadi penyebabnya 3, antisipasinya juga ya ada 3, walaupun ada banyak ya. Tapi kita rangkum dengan 3 hal ini. Gitu sih. Tapi masih banyak. Tapi ngomong-ngomong karena yang gue perhatikan, perceraian itu tidak selamanya dilihat dari faktor ekonomi. Betul. Nah, kita belajar dari yang masih hangat banget gitu kan. Apa tuh? Kalau dilihat dari sisi materi, kayaknya enggak deh. Enggak gitu, enggak banget. Maksudnya dia penghasilan cuma gitu-gitu doang, nge-YouTube gitu. Penghasilannya sekian ratus juta gitu loh. Miliaran kali ya? Miliaran bisa jadi, bisa nyampe kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari segi fisik gitu, mereka itu kalem gitu. Maksudnya kita belajar lah ya, kita belajar. Gitu. Kita belajar. Bukan nyinyir kan? Bukan. Tapi ada poin yang nanti bisa lu simpulkan. Kalau di sini kan gue ketika melihat sesuatu itu bisa bilang gue ditelannya dengan mentah gitu. Dalam artian hanya sekelibat pengetahuan gue telan asumsinya seperti ini gitu. Nah, balik lagi tadi dari materi udah oke, dari secara fisik gitu kan. Terus dari agama juga yang gue perhatikan ya Afwan, kalau pertanyaan gue salah gitu, maksudnya dari segi agama kayaknya dia terlihat ya, kayaknya muslim banget deh gitu, maksudnya dia berhijab juga gitu, bahkan ada salah satu keluarganya juga itu seorang ustazah gitu, tapi ini menjurus banget ya. Tapi enggak, ini balik lagi tadi yang diserang enggak gitu, tapi yang lu sampaikan tadi jangan sampai teman-teman yang akan menikah, iya benar. Mereka enggak kekurangan kok dari materi, dia cakep kok, dia duitnya banyak, dia agamanya juga bagus, dikelilingin orang solih lah katakan kayak gitu. Tapi mereka aja cerai, gimana gua gitu kan. Betul, jadi yang mau nikah itu nggak jadi lagi. Satu yang mau nikah, yang kedua yang mau nikah lagi. Oh, nikah lagi. Ya udah. Wah, jadi ini maksudnya apa nih? Jadi orang tuh akan udah satu tahapan lagi gitu. Dia jauh-jauh hari udah bilang bahwa insya Allah 2024 gue akan mematangkan, gue akan menikah, gue yakin seyakin-yakinnya, gue udah istihoro, gue udah ta'aruf, bahkan kalau tidak salah salah satu pasangan ini kalau tidak salah ya sempat ta'aruf dulu gitu. Nah, cara pandang antum, karena ini merupakan banyak pertanyaan yang si A ta'aruf kok, tapi kok pernikahannya selesai di dunia gitu. Dalam, paham kan? Maksudnya kan ada kalau di Sukcapil itu ada cerai hidup, ada cerai mati seperti itu. Nah, gimana sih tanggapannya ketika ngapain soalim lu, so suci lu lu pakai taruh segala, tapi pada kenyataannya cerai juga kan akhirnya. Nah, itu sih poin itu yang sebisa mungkin ingin gua jelaskan ke teman-teman, tapi karena minimnya banget
ilmu gua, jadi mohon Gurunda untuk bisa menjelaskan. Baik ya. Jadi memang gini ya. Gue mulai dari gini ya. Pertama, perceraian itu tentu sesuatu yang kita nggak harapkan gitu ya. Tapi di kondisi tertentu itu mungkin menjadi solusi ya, atau menjadi sebuah pilihan yang bisa jadi juga membawa kebaikan. Tidak selalu buruk gitu di kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum kita sepakat bahwa kita ketika menikah tidak ingin bercerai. Yap. Ya, kan harapan orang untuk menikah ya itu kan adalah hidup bersama-sama gitu ya, bukan kemudian talak gitu kan, membatalkan atau memutuskan ikatan gitu ya. Nah, terus apakah kemudian ketika kita punya harta yang cukup, fisik yang menawan gitu ya, kemudian nasab juga baik, itu menjadi sebuah jaminan bahwa kita akan rumah tangganya samawa? Ternyata enggak. Karena kan ketika kita baca beberapa hadis gitu ya, kemudian ayat-ayat Quran yang berbicara tentang pernikahan atau memilih pasangan, selalu conclusionnya itu adalah tentang ketaatan, ya, tentang keimanan, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang kita ini, kalau kita selalu menjadikan materi itu sebagai sandaran, maka kebahagiaannya kan fana. Artinya kan sementara ya. Tapi ada satu hal yang bisa merangkum kebahagiaan walaupun keadaannya berbeda-beda, yaitu namanya keimanan. Ya, iman membuat lu bisa sabar, iman membuat lu bisa bersyukur. Masalahnya hidup itu ya pasti ada ujiannya, ya ada juga nikmatnya. Nah, ketika lu diuji kan lu harus bersabar. Ketika lu diberikan nikmat dan lu bersyukur, itu kondisi normalnya begitu. Makanya gue bilang dari di awal, cerai itu ada yang diperbolehkan, ada yang disunahkan dalam kondisi tertentu. Misal lu kayak gini, lu nikah, terus pasangan lu zolim. Ya, zolim dalam artian dia berlaku kasar, dia KDRT dan lain sebagainya. Maka lu ya sudah seharusnya kalau memang udah berusaha mempertahankan dan ternyata tetap tidak ada perubahan, lu bercerai, itu lebih baik. Ya, atau yang kedua misalnya nih, seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki tapi ini nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak ngebimbing dan lain sebagainya. Lu boleh kok akhirnya mengajukan khulu gitu ya, atau gugatan kepada suami gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang dalam kondisi-kondisi tertentu itu diperbolehkan. Berarti hulu itu diperbolehkan maksudnya dari pihak perempuan? Boleh, ketika memang misalnya laki-laki kalau itu berkaitan dengan agama? Iya, salah satunya itu. Ya tadi kan lu berlaku zolim, kemudian tidak menafkahi, tidak bisa menjadi kawam yang baik dan lain sebagainya. Maksudnya gini, lu kan nikah itu ibadah, tapi ketika lu hidup sama dia bukannya ibadah, malah terjadinya dosa karena sering bertengkar, lu misalnya malah jadi maksiat dan lain sebagainya, maka bisa jadi pernikahan itu menjadi salah satu hal yang perceraian gitu ya, ya solusi pada kasus lu tertentu itu. Dan apakah ini ada korelasinya dengan bahwa jodohnya itu, ada juga yang bilang bahwa ini balik lagi ya, kan udah taruh, tapi dia bertahan hanya di 3 tahun saja karena di 3 tahun memang sudah dicatat di wallahu alam. Yang jelas segala ketetapan itu tentu sesuatu yang memang Allah takdirkan. Ya, tapi dan manusia kita tidak ada yang tahu ya. Kita manusia itu diperintahkan untuk berikhtiar, tawakal, mempertahankan rumah tangga itu bagian daripada tawakal kita, ikhtiar kita gitu ya, dalam rangka menjaga ibadah dalam rumah tangga. Bercerai juga kalau memang misalnya menjadi maslahat, ya mudah-mudahan itu menjadi wasilah kebaikan setelahnya. Misalnya tadi lu cerai karena ini suami istri sering ribut, udah nggak bisa dipertahankan, lu bercerai, alhamdulillah misalnya lu udah cerai selesai iddah ya, maupun laki-laki juga udah beres, nikah ketemu dengan orang yang lebih baik, maka itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan itu mendapatkan jauh yang lebih baik terus ternyata misalkan bercerai lagi yang ketiga kali, ya nikah lagi. Ya nggak apa-apa, misalnya kan begitu ya, kita nggak pernah tahu jalan kehidupan kita seperti apa. Tapi tentu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ya setiap pernikahan yang kita bangun adalah pernikahan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kan, dan tidak sampai kepada jurang tadi perceraian gitu. Kita harapannya kan seperti itu. Adapun ada kasus-kasus tertentu seperti itu, ya semoga ada hikmah
yang bisa diambil, bisa digali dari setiap ujian. Kan perceraian juga adalah bagian daripada ujian hidup ya, Iya. ya. Intinya sih kayak gitu sih ya kalau menurut gue. Jadi pada intinya ketika kita sudah menikah itu bahwa sebelum menikah itu kita ujiannya itu misalkan dibully, kapan nikah, setelah nikah itu bukan berarti tidak ada ujian lagi ya. Oh, justru ujian makin banyak. Luar biasa. Karena kalau misalnya kita sebelum menikah itu kan kita masalah itu antara kita, Iya, kita benar. dengan ya orang-orang lain gitu kan, me versus pribadi Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menikah, kita istri anak, itu kan menjadi masalah kita, ya kan. Masalah istri jadi masalah kita, masalah anak jadi masalah kita gitu kan. Tentu ujiannya makin banyak dan kita kan dulu bertanggung jawab mungkin untuk diri kita, sekarang kita bertanggung jawab untuk orang yang Pasangan. kita ikat dalam pernikahan tadi. Maka secara otomatis masalahnya juga akan bukan gue nggak tambah banyak, tapi ada masalah baru Ada mungkin porsi yang dulu baru, kita nggak dapatkan ketika masih jomblo karena kita nggak punya pasangan kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang takut untuk menikah gitu, karena nikah itu ibadah. Iya. Artinya lebih banyak pahalanya daripada ujiannya. Betul. Lebih banyak hal-hal yang baiknya daripada hal-hal yang menurut sudut pandang sebagian orang itu nggak baik. Padahal kalau kita benar tujuan menikahnya, benar cara menjalankan proses pernikahannya, dan misalnya dalam rumah tangga gitu ya, dan kita juga sama-sama terus belajar, ya insya Allah sih menurut gua seberat apapun ujian gitu ya, sebanyak apapun kerikil dalam rumah tangga kita, itu insya Allah bisa dilalui bersama-sama gitu. Dan itulah seninya rumah tangga gitu, dan itulah yang akhirnya menghadirkan samawa gitu, karena dewasa ya dengan keadaan, dengan persoalan yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang berserah diri selalu kepada Allah untuk menjaga rumah tangga kita. Oke. That's right. Keren ya. Berarti ketika sudah menikah itu memang kita tetap kita tujuannya itu ibadah ibadah. gitu. Jadi apapun masalahnya balik lagi sama Allah gitu kan. Itulah Itu yang akan menjadi paradigmanya. betul banget. Jadi gua ini sebenarnya sering dibahas ya. Hal yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita menikah maupun kita udah menikah itu adalah menentukan tujuan daripada pernikahan kita. Kalau lu misalnya atau kita semua memandang pernikahan ini adalah ibadah, maka nikmati setiap proses itu dan gali hikmah dari setiap persoalannya. Kenapa? Karena insya Allah kalau kita sabar, kita ikhlas, dan kita penuhi syukur gitu kan dalam setiap proses itu akan selalu jadi pahala. Ya ribut dalam rumah tangga, ya mungkin kadang sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena itu bagian daripada sisi manusiawi. Ya, tapi yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita belajar untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara yang baik dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Baik sama-sama gitu ya. Iya, Bareng-bareng. jadi kan bener loh kalau kita misalnya bisa sama-sama belajar gitu ya. Dua-duanya nih egonya nggak gede gitu, nggak saling ngadu ego gitu kan. Kan jadi sama-sama belajar. Dulu misalnya kita nggak paham nih tentang komunikasi dengan pasangan gitu kan. Tapi kan lambat tahun kita jadi paham. Kita jadi tahu nih kalau marah kayak gini gitu kan. Kalau lagi bete begini, kemudian kita harus memposisikannya seperti apa. Dan itu adalah pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan ketika kita udah nikah. Betul. Gitu. Berarti beda banget ya ketika ada seseorang itu yang maaf ya mereka itu pacaran 5 tahun bahkan 10 tahun gitu. Itu kan kalau orang Sunda bilang kan bobogohan. Bobogohan itu berarti bohongan gitu kan. Iya. Bogoh bohongan gitu. Bobogohan. Bukan bahasanya bogohan, tapi Iya. bobogohan berarti sesuatu yang memang itu suatu permainan atau sesuatu yang memang tidak dengan dilandasi yang gua memang kenapa gua pengen pacaran sama lu karena gua pengen tahu lu tuh seperti apa. Kita jalan dulu pacaran, setelah kita ngerasa klop baru kita nikah. Berarti itu benar-benar salah ya. Salah banget. Karena memang benar ketika pacaran itu kita tidak seterbuka. Ada kalau ketika menikah itu ada sesuatu yang gue berusaha pengen nutupi tapi ya udah sih udah jadi bini gue gitu. Jadi ya gue terbuka gitu. Berbeda dengan yang balik lagi tadi yang pacaran tadinya gue jaim nih jangan sampai tahu kita tutupin terus kayak gitu ya. Karena manusia itu kan samudra di satu titik, Kak. Iya, betul. Lu nggak bisa tahu sedalam apa samudra sebelum lu nyemplung ke dalamnya kan. Tapi lu bisa lihat apa yang ada di atasnya. Nah, orang pacaran itu kan hanya melihat apa yang ada di atas. Tapi kan nggak tahu apa dalamnya. Kenapa nggak menyelami? Loh, kita nggak hidup 24 jam sama dia. Kita nggak pernah ngelihat dia tanpa make up mungkin sering gitu. Secara sering real time bangun tidur ngacahnya kan nggak tahu. Kita nggak tahu kalau misalnya hidup tiap hari harus kayak gimana dan lain sebagainya kan nggak tahu. Nah, tapi menikah itu
akhirnya sedikit demi sedikit kita jadi tahu. Jadi kayak kita tuh nyelam gitu. Nih kalau misalnya di permukaan kan kelihatannya tenang gitu ya. Terus Lu masuk ke bawah. dalam, itu memang lu butuh perjuangan, tapi ingat, lu bakal ngelihat keindahan yang baru. Iya. Iya nggak? Nikah tuh kayak gitu. Lu Lebih makin dalam masuk ke lagi. dalam, memang makin banyak perjuangan, lu makin butuh banyak oksigen, makin nguras tenaga lu gitu kan. Tapi lu akan semakin ngelihat keindahan itu. Jadi semakin takjub. Kadang masalah dalam pernikahan itu diperlukan, Nak. Karena Benar. itulah ya cara Allah untuk membuat ikatan pernikahan itu makin kokoh. That's right. Tapi dengan catatan tadi, lu belajar dari masalah itu gitu. Bukan lu menghindar dari persoalannya. Gitu sih. Udah. Mas politik kan. Udah 35 menit. Jadi conclusion-nya gimana nih? Sebagai ini apa namanya ya? Closing statement. Karena udah dibahas banget sama lu banget ini menurut gua. Maksudnya udah dikupas. Memang kalau lagi-lagi kalau ngomongin masalah pernikahan itu kita nggak akan beres di dengan sekian episode. Betul. Gitu kayak gitu kan. Pasti ada lagi episode baru, episode yang berbeda. Itu udah pasti nggak mungkin kita itu flat kayak gitu. Tapi keren banget tadi disampaikan sama Kang Rensu bahwa lu mau lihat batu karang, lu mau lihat ikan-ikan yang ada, mau lihat terumbu karang, mau lihat ikan yang luar biasa kerennya, ya lu harus nyelam. Iya. Begitu. Ya, jadi lu nggak bisa ngelihat di atas aja. Kalau di atas mungkin lihatnya hanya sekedar ikan-ikan yang ya bisa dibilang yang biasa saja gitu. Tapi pengen melihat itu keindahannya itu yang sangat indah di luar ekspektasi lu benar-benar harus nyelam gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman jangan takut untuk menikah. Teman-teman jangan takut mau melangkah untuk menuju ke pernikahan. Karena apa? Karena dengan adanya viralnya orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar teman-teman karena mereka bercerai. Mungkin itu aja sih. Iya. Gue nambahin dikit. Tapi bener banget tuh. Gue juga ngikutin aku. Tapi gue belajar dari setiap masalah yang ada dalam rumah tangga gue gitu ya. Masalah apapun itu. Kau ya. udah nikah? Udah dong. Tumben ngaku. Dan gue belajar dari ini ya, misalnya berbeda pendapat dengan pasangan dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya satu hal yang gue pahami gitu ya, setiap perjalanan itu alhamdulillah dengan izin Allah semakin menambah rasa ya. Ya tadi rasa sayang ke pasangan yang tadinya mungkin rasa cinta selesai karena perubahan sikap gitu ya. Benar. Nah, itu akhirnya ternyata sikap yang berubah itu mengganti cinta menjadi sayang gitu ya. Kan lebih dalam ya kalau sayang itu betul. kan ya. Kenapa? Ya tadi ketika kita bertemu dengan masalah, kemudian setelahnya kita menjadi ngerasa bahwa kadang ada posisi di mana kita ngerasa bersalah juga gitu ya. Kadang ngerasa akhirnya gue jadi belajar gitu. Oh, ternyata jadi kayak misalnya gue ngeliat dari sudut pandang istri gue gitu ya. Jadi seorang istri dan jadi seorang ibu tuh berat gitu ya, nggak mudah. Makanya, nah ini satu hal yang akhirnya gue pelajari sampai titik ini itu ternyata nikah itu menurunkan ego gitu. Gue ngerasa banget ego tuh jadi turun gitu ya. Itu tadi setelah banyak berkomunikasi dan juga banyaknya masalah, apalagi kalau misalkan udah sampai rumah ada anak, misalkan ada di rumah itu agak berantakan dan lain-lain. Cobalah ketika lu seharian di rumah 24 jam kadang merasakan posisi bahwa oh iya ya tiap hari bini gua kayak gini, anak gak mau makan dan lain-lain gitu. Iya, gitu maksudnya. Karena jadi kita memposisikan bahwa dengan ada case seperti itu kita pulang bahwa oh iya, berarti selama ini yang dirasakan oleh istri kita itu sama pasangan kita itu 24 jam di rumah. Betul. Ngurusin anak, harus nyuci dan lain sebagainya. Itu sih yang membuat benar tadi kata lu disampaikan bahwa menurunkan ego. Walaupun gue pribadi gue tidak merasa bahwa gue tuh jauh lebih baik dibanding pasangan gue, enggak. Atau bahkan gue jauh lebih baik dibanding rumah tangga lu, enggak sangat teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi, underline ya teman-teman. Kita ngobrol, kita ngebahas di sini tuh, oh ya bahwa kita itu jauh lebih baik dibanding teman-teman. Enggak, tapi balik lagi poinnya kita itu udah mengalami gitu loh. Maksudnya gue yang 5 tahun. Biar jadi legacy aja buat anak sih. Kayak gitu, gitu harapannya sih ketika misalkan nanti next gitu udah berapa tahun video ini harapannya masih ada terus ditonton sama minimal anak kita gitu kan, bahwa oh iya dulu ternyata
orang tua gue tuh seperti ini. Atau minimal kalau kita lagi ada case tinggal lihat aja. Iya, minimal malu sama diri Iya. sendiri ya sih. Iya, udah ngomong gitu ya. Bukankah malu itu sebagian dari iman? Benar Betul. sih? Iya, jadi minimal oh iya gue pernah ngomong kayak gini Iya, gitu kan. Kadang-kadang iya. beberapa part ataupun episode yang sebelum-sebelumnya ketika wallahualam bini gue itu nonton atau enggak, tapi gue ada rasa malu ketika gue nonton. Gue pernah ngomong kayak gini, kayak iya aja gitu. Misalnya kayak iya Sama, dalam gua artian juga. untuk diri gue bukan untuk orang lain gitu sih. Ya, episode rumah tangga mungkin kita cukupkan dulu lah. Nanti kita bahas lagi di obrolan bukan Senjagoro selanjutnya. Dan tentu kayaknya pasti banyak topik-topik yang ingin gue diskusiin sama lu di obrolan lagi di Senjagoro. Karena jadi juga jangan lupa teman-teman kalau sekiranya memang ada yang mau yang lagi ada yang mau ingin teman-teman angkat boleh gitu ya, maksudnya langsung komentar aja di YouTube media teman hijrah. Iya. Jadi silakan Kang atau A, boleh dong diangkat temanya tentang A, B, C dan sebagainya, silahkan aja. Jadi kita sama-sama belajar bareng teman-teman Iya. dari pengalaman orang lain atau bahkan dari kita sendiri kayak gitu sih. Tutup Pak. Dah, jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan Senjagoro. Senja Gurau. Oke, dadah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.